kalau sampean mau dekat dengan Allah, tapi tidak niru Rasulullah, tidak bisa. Tidak bisa. Mau niru malaikat, tidak bisa. Mau niru jin, tidak bisa. Harus ngikutin Rasulullah. Turunnya ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Ini adalah dalil, katakanlah kepada mereka ya Muhammad, kalau mereka mencintai aku, ikutilah dirimu ya Muhammad. Disuruh ngikutin jejaknya Gusti Kanjeng Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tadi pertanyaan saya akan jawab sekarang. Habib, bagaimana dengan tragedi Husain? Apakah Habib tidak sedih? Asar tadi, saya jawab sekarang. Apakah Habib tidak sedih? Datuk Habib dibantai. Yang tidak sedih ini hanyalah orang gila. Bagaimana kita tidak sedih? Sedih kita punya datuk, kita punya mbah dianiaya. Cuman sedih kita ini mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Di Asyurah itu bukan hari sedih. Kalau seandainya disuruh milih, manakah Habib yang Habib pilih? Sedih atau bahagia? Tentu agama ini dibina, dipondasinya, diberikan pondasinya, dibina dan berpondasikan bil farah. Berpondasikan dengan kabar gembira, bukan dengan kabar sedih. Bagaimanakah pada waktu Rasulullah dilahirkan di muka bumi ini, kita diperintahkan untuk menyambutnya, diperintahkan untuk bahagia. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karuniaku, kata Allah, dan rahmatku yang aku berikan terhadap kalian, maka bergembiralah kalian. Apa yang dimaksud rahmatnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita? Wujudnya Rasulullah diperintahkan oleh Allah Ta'ala rahmatan lil alamin. Kita ini sedih, cuman sedihnya kita ini mengikuti sedih yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bukan tidak tahu cucunya dibantai pada tanggal 10 Muharram di padang Karbala, kurang lebih 100 kilo dari Irak. Bahkan Rasulullah memberikan tanah terhadap sahabatnya, diberikan bisyarah, diberikan kabar, kalau tanah ini berubah menjadi darah, berarti cucuku Husain dibantainya. Sudah tahu Rasulullah. Pada waktu Sayyidina Ali melewati padang Karbala, Sayyidina Ali menangis di situ. Kenapa engkau menangis wahai imam? Engkau adalah pemberani, engkau adalah pendekar Tulen yang tidak terkalahkan. Diberikan kabar oleh Rasulullah bahwa anaknya akan dibantai di situ. Tapi kesedihan ini tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Mereka memukul-mukul dadanya, melukai tubuhnya, dan berteriak seperti teriakan orang-orang jahiliyah. Ini bukan golongannya Gusti Kanjeng Nabi. Ini bukan golongannya Kanjeng Nabi. Ini adalah tiruan dari orang-orang Yahud, tiruan dari orang-orang Nasara yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Kita sedih bagaimana Rasulullah pada waktu pamannya Sayyidina Hamzah ditombak oleh Wahsy, suruhan dari Hindun. Tidak sampai di situ, dibelahnya dada Sayyidina Hamzah, dikeluarkannya hatinya oleh Hindun, digigitnya oleh Hindun. Rasulullah sedih, tapi Rasulullah tidak memukul-mukul wajahnya. Rasulullah tidak
menampar-nampar wajahnya. Rasulullah tidak menyobek-nyobek pakaiannya. Rasulullah tidak berteriak seperti teriakannya orang-orang jahiliyah. Tapi Rasulullah menyerahkan semuanya kepada Allah, menyerahkan urusan semuanya kepada Allah Rabbul Alamin. Loh, kita niru siapa? Kita ini niru Rasulullah SAW supaya kita sampai kepada Allah. Kalau sampean mau dekat dengan Allah tapi tidak niru Rasulullah, tidak bisa. Tidak bisa. Mau niru malaikat, tidak bisa. Mau niru jin, tidak bisa. Harus ngikutin Rasulullah. Turunnya ayat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Ini adalah dalil, katakanlah kepada mereka ya Muhammad, kalau mereka mencintai aku, ikutilah dirimu ya Muhammad. Disuruh ngikutin jejaknya Gusti Kanjeng Nabi. Salatnya Kanjeng Nabi, akhlaknya Rasulullah, perilakunya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menghadapi kejadian-kejadian Uhud yang terjadi, pamannya terbunuh dalam perang Uhud ditombaknya. Rasulullah sedih, Rasulullah penuh dengan tawakal, Rasulullah menyerahkan urusan ini kepada Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun paman Sayyidina Hamzah adalah paman dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengikuti Rasulullah. Lalu ini ritual-ritual ini dari mana asalnya ini?